Om Swastiastu, perkenalkan kami dari tim Decanda. Saya dari kelompok Decanda. Kami dari tim Decanda. Bapak Gede Merto, kami datang lagi. Bapak Gede Merto, jangan lari sembunyi. Bapak Gede Merto, kami mau presentasi. Decanda. Nama saya Gede Agus Pangisi Smita Putra, MPM 093. Di sini saya akan menjelaskan gambaran umum mengenai KSU Dana Rahayu Sidakarya. Melalui ide kreatif dari LKMD Desa Sidakarya, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa di tahun 1985, saat ini bisa disebut berubah nama menjadi LPM, dengan tujuan untuk memudahkan warga Desa Sidakarya untuk mendapatkan dana murah dengan proses yang mudah dan cepat, serta untuk mempermudah masyarakat memperoleh bahan pangan terutama sembako dan sebagainya tentunya dengan harga yang murah. Maka bentuk lembaga yang paling pas dan bisa memenuhi keinginan tersebut adalah lembaga koperasi. Dengan diberlakukannya UU nomor 25 tahun 1992 tentang koperasi, maka diharapkan seluruh gerakan koperasi melakukan perubahan anggaran dasar yang sekaligus merubah badan hukum. Berdasarkan rapat tanggal 16 Maret 1996, hal tersebut disetujui, maka selanjutnya KSU Dana Rahayu Sidakarya didaftarkan dengan badan hukum nomor 226 garing BH garing PAD garing KWK titik 22 garing 3 garing 1996 tanggal 2 Maret 1996. Menempati gedung yang sekarang ini, KSU Dana Rahayu menggunakan gedung milik Desa Sidakarya sebagai kantor dan tempat usaha. Berkat adanya bantuan pemerintah dan swadaya sendiri, maka pada tanggal 16 November 2000, gedung KSU Dana Rahayu Desa Sidakarya diresmikan oleh Wali Kota Denpasar, Bapak Anak Agung Ngurah Puspoyogo, dan mulai saat ini KSU Dana Rahayu resmi menempati gedung berlantai 2 sebagai kantor dan tempat usaha yang beralamat di Jalan Karta Winangun 2 nomor 1 Denpasar. Di koperasi KSU Dana Rahayu terdiri dari susunan pengurus, pengawas, dan ketenagakerjaan, manajemen dan staf. Tim manajemen dipimpin oleh manajer dan dibantu oleh stafnya. Tugas manajer merupakan pengelola usaha yang dibebankan oleh pengurus. Dalam bidang pengolahan usaha, manajer bertanggung jawab penuh kepada pengurus. Presentasikan mengenai perkembangan koperasi. Perkembangan koperasi yang pertama, aspek kelembagaan. Yang kedua, aspek usaha. Yang nomor A, unit usaha yang dikelola sampai akhir tahun buku 2019 adalah unit simpan pinjam. SITU, izin gangguan dalam kurung HU, surat izin usaha perdagangan besar, surat izin usaha simpan pinjam, unit jasa pembayaran rekening listrik, PAM, telepon, pulsa, dan lain-lain. Yang nomor B, perkembangan volume usaha. Dalam volume usaha, simpan pinjam merupakan jumlah relasi pinjaman dalam setahun ditambah pendapatan bunga selama setahun. Selanjutnya, volume jasa rekening merupakan jumlah pembayaran rekening dalam setahun ditambah pendapatan jasa selama setahun. Volume usaha lainnya merupakan jumlah pendapatan lainnya selama setahun. Nomor 3, aspek permodalan. Risiko dalam masalah. Nomor 1, lemahnya partisipasi anggota. Nomor 2, kurangnya permodalan. Yang ketiga, lemahnya pengambilan keputusan. Yang keempat, lemahnya pengawasan. Yang kelima, manajemen risiko. Selanjutnya, cara mengatasi risiko. Masalah-masalah tersebut di atas merupakan potensi risiko yang tampak dan teridentifikasi. Sehingga berangkat dari permasalahan umum tersebut, koperasi seharusnya sudah mampu melakukan mitigasi risiko atas permasalahan tersebut di atas. Dengan risiko tersebut, maka sudah selayaknya jika koperasi kredit menerapkan konsep manajemen risiko sebagai konsekuensi dari bisnis yang penuh dengan risiko. Artinya risiko yang mungkin timbul dimitigasi dengan cara menerapkan manajemen risiko di semua lini dan bidang. Hal ini menunjukkan bahwa pengurus dan pengelola koperasi kredit sudah selayaknya memiliki kemampuan dalam hal manajemen risiko atau sudah mengikuti program sertifikasi manajemen risiko. Manajemen risiko salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk memperkecil ruang dan kesempatan para pembobol koperasi untuk melancarkan aksinya adalah dengan memperlakukan manajemen risiko dalam praktek berkoperasi. Itu berarti manajemen risiko merupakan backbone menuju koperasi yang sehat. Jadi kesimpulannya, ada beberapa unit usaha yang dikelola oleh Koperasi Serba Usaha Dana Rahayu Sidakarya adalah yang pertama, unit usaha simpan pinjam. Yang kedua, unit jasa pembayaran rekening listrik, PAM, telepon, pulsa, dan lain-lain. Perkembangan usaha.
Volume usaha simpan pinjam merupakan jumlah realisasi pinjaman dan setahun ditambah pendapatan bunga selama setahun. Kedua, volume jasa rekening merupakan jumlah pembayaran rekening dalam setahun ditambah pendapatan jasa selama setahun. Yang ketiga, volume usaha lainnya merupakan jumlah pendapatan lainnya selama setahun. Sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan Om Santi.